Halo Nyang. Aduh, aku sebenarnya masih ngantuk banget. Tapi aku hari ini bangun pagi-pagi karena ada schedule penting yang aku excited banget. BTW sekarang tuh jam 7.33. Yes. Aku bangun pagi-pagi banget karena in this video special buat kalian para subscribers aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke Vokadio. Sebelumnya aku emang udah ada janji gitu loh sama teman-teman aku yang kebetulan jadi hoster di sana pada sesi live kali ini. And guess what? Kan penasaran gak sih? Aku bakal jadi guest star atau bintang tamunya. Yeay, so kalian jangan lupa pantengin terus siaran hari ini di Vokadio ya buat lihat aku. Yaudah guys, kalau gitu karena aku belum mandi juga, ini bener-bener baru bangun. Aku mau persiapan, aku mau mandi and make up. So see you guys later. Bye bye. Halo Nyam, balik lagi sama aku Miwa yang udah rapih. Itu juga sih. Ya, udah rapi gitu. Aku udah mandi dan sekarang aku juga udah skin prep. And now aku akan lanjut ke make up. So it basically get ready with me. Yang guys, mulai aja langsung dengan si Glow Shopee ini. No endorse. Ini sunscreen ya, kayak tinted sunscreen gitu. Oh iya, kita bahas Vokadio yuk guys, karena kan aku mau kesana ya. Nah, aku tuh emang udah penasaran banget sama si Vokadio ini. Kayak ntar di sana tuh sistem penyiarannya kayak gimana sih? Karena si Vokadio ini emang udah terkenal banget gitu loh guys. Oke guys, jadi aku mau ngasih tahu buat kalian yang mungkin bertanya-tanya Vokadio itu apa. Jadi singkatnya Vokadio itu adalah laboratorium penyiaran dari Prodi Informasi dan Humas yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, Vokadio ini juga sering digunakan sama mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Informasi dan Humas untuk tempat penyiaran, terutama podcast gitu ya, podcast dan juga radio, dan juga sumber publikasi informasi kampus guys. Jadi emang perannya tuh vital banget ya untuk mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Inhum khususnya. Nah, kebetulan banget hari ini temanku yang jadi hoster di sana itu ngasih tahu aku kalau mereka itu mau membahas tentang informasi humas dan juga informasi sains, yang which is informasi humas dan informasi sains tuh relevan banget dengan komunikasi modern masa kini kan. Dan aku tampil di sana buat diskusi bareng mereka. Jadi aku mau ingetin lagi, kalian harus banget nonton Vokadio episode kali ini. Oke, karena pembahasannya tuh relate banget sama kita Gen Z. Dan pokoknya bakal seru banget deh. So, aku bakal kelarin make up-nya dulu. And see you guys later. Bye. Program Studi Informasi dan Humas di Sekolah Vokasi Undip dikenal sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik. Mahasiswa bukan cuma belajar teori, tapi juga langsung terjun melakukan produksi media, riset informasi, dan manajemen komunikasi publik. Salah satu fasilitas unggulannya adalah Vokadio, yang biasanya dipakai sama mahasiswa dan mahasiswi informasi dan humas. Vokadio ini tempat mahasiswa belajar penyiaran, konten audio, public speaking, hingga komunikasi publik yang profesional. Selaras banget deh pokoknya sama jurusan Inhum. Halo Nyang, sekarang aku udah sampai di depan gedung sekolah vokasi. Tuh, bagus banget ya. Yaudah yuk, langsung aja kita cus ke ruang Vokadio buat lakuin siaran. Let's go!
jalani dulu guys, yuk. Guys, kita udah sampai nih ke studionya. Guys, kayaknya teman-teman aku yang jadi host udah lagi pada siap-siap nih. Waduh, kita telat nggak ya? Harap sih enggak. Yaudah yuk, langsung aja kita masuk. Oke guys, sekarang aku udah di depan dari radionya. Oh my god, deg-degan banget. Tapi aku excited. Yuk, langsung aja kita masuk. Kita intip dulu ya. Tuh, ada teman-teman aku. Lihat deh. Yaudah yuk, kita langsung aja masuk buat siaran. Halo. Oh my god, ini aku sambil izin tag vlog, nggak apa-apa ya? Oh iya, aman aja. Oke. Oh ya guys, ini dia teman-teman aku. Boleh kenalan nggak? Boleh. Nah, oke guys, kalian waktu itu ngasih tau ke aku kalau sekarang tema diskusi buat siarannya itu information science dan juga informasi humas. Bener nggak? Betul. Ya, oke deh. Ya udah deh guys, langsung aja ya. Aku bakal set kamera dan kita langsung lanjut siaran. Bye bye. Izin jawab pertanyaan Miwa ya dan teman-teman Miwa Nyong sekalian. Kaitannya pasti ada ya korelasinya. Soalnya informasi humas itu kan proses membahas mengenai dan mempelajari bagaimana kita sebagai mahasiswa memahami nih proses komunikasi yang berhubungan dengan strategis antara lembaga dan publik. Terus juga tujuannya dalam informasi humas ini untuk membangun pemahaman, lalu mengelola pesan, publikasi, media relations, hingga riset komunikasi, yang mana informasi humas juga membahas mengenai manajemen isu dari suatu publik. Jadi informasi humas tuh ibaratnya bisa dijadikan nanti sebagai simbol suatu lembaga atau perusahaan. Jadi fokusnya ini ke proses komunikasi itu. Jadi untuk kaitannya sama information science itu tentu ada. Mungkin kayak gitu jawab. Oke, makasih banyak saran-saran atas penjelasannya. Jadi konsep humas itu sendiri lebih ke bagaimana seseorang tuh bisa mengemas pesan dengan persuasif dan tepat sasaran gitu. Jadi lebih bisa dimengerti sama publik gitu ya. Betul banget tuh ya. Sedangkan information science itu fokus ke gimana sih informasi itu dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dianalisis, dimanfaatkan juga menggunakan teknologi gitu. Jadi mencakup data, sistem informasi, arsip digital, terus keamanan informasi, dan proses pengambilan keputusan berbasis data gitu Mila. Oh, berarti itu artinya tanpa data yang valid itu humas tuh bakal kesulitan ya buat menyusun strategi mengemas informasi yang baik untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi emang teknologi digital di era sekarang tuh guys berperan penting banget ya dalam kehumasan khususnya. Jadi bisa kita kaitkan dengan study case atau contoh nyatanya nih teman-teman nyong sekalian, dimana ketika kampus melihat data minat suatu mahasiswa melalui sistem informasi akademik. Nah dari data-data itulah humas yang biasanya terlahir dari prodi informasi humas ini bisa menentukan lama konten, promosi, kampanye digital, hingga strategi event kampus. Jadi komunikasi berdasar fakta bukan asumsi. Jadi information science yang tadi temanmu ya sampaikan itu lebih untuk menjelaskan data secara valid mengenai komunikasi yang nanti akan disampaikan oleh humas itu sendiri teman-teman. Oke, jadi intinya konsep
information science dan informasi humas itu saling berkaitan ya, karena kalau misalkan data yang sangat bagus sekalipun kalau tidak dikemas dengan penjelasan yang ringkas, penjelasan yang rinci dan juga mudah dimengerti, itu publik itu tetap nggak bakal paham gitu ya dengan inti dari pesannya tuh guys. Jadi emang information science dan juga informasi humas tuh sangat penting dalam era komunikasi digital seperti sekarang ini. Contohnya ya dengan podcast tadi yang udah kita lakukan bersama di siaran Voka Radio. Kalian pasti nonton kan? Nih kalau video ini kita upload, itu berarti siaran Voka Radio-nya udah selesai guys. Makanya kalian jangan lupa untuk menonton. Yes. Ya, karena hari ini juga tantangan terbesar itu ya banjir informasi gitu. Jadi kita harus punya kemampuan nih buat memilah data dan mengelola pesan gitu ya dengan etis dan juga bertanggung jawab. Oh iya. Berarti memang selain ketepatan humas dalam berpikir dan juga menyampaikan pesan, etika digital juga penting banget ya guys, demi menjaga nilai-nilai Pancasila. Ya. Betul. Berarti biar kita tuh bisa lebih menciptakan lingkungan komunikasi digital yang lebih sehat, lebih baik dan tetap bermoral. Jadi kalian guys kalau mau komen tuh harus hati-hati ya, jangan ngomong sembarangan, jangan mengejudge dan semacamnya. Mari kita ciptakan lingkungan komunikasi digital yang etis dan baik. Mantap guys. Sih segitu aja mungkin personal question dari aku. Terima kasih banyak dan aku yakin sih ya, terima kasih juga. Ini sangat amat mengedukasi kalian guys, young viewers semuanya. Ya udah guys, kita udah selesai melakukan wawancara eksklusif gitu ya dan juga siaran Voka Radio tadi lebih awal, and we have to say bye bye. Bye bye. Bye. Dari obrolan barusan, aku sadar bahwa informasi bukan sekadar pesan yang dikirimkan, tapi adalah proses panjang, mulai dari data mentah sampai menjadi pengetahuan yang punya makna bagi publik. Dan khususnya di era digital, hubungan antara humas dan information science itu jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah guys, sampai juga kita di penghujung vlog hari ini. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih untuk tim Voka Radio dari Prodi Informasi dan Humas Undip yang udah ngizinin aku buat seru-seruan ikut serta dalam siaran Voka Radio kali ini. Dan aku literally belajar banyak banget guys hari ini tentang penyiaran khususnya ya. Nah, kalau kalian ada yang tertarik nih buat belajar komunikasi strategis seperti penyiaran ataupun pengelolaan informasi yang berbasis teknologi seperti information science yang udah kita bahas sebelumnya bareng hoster kita yang seru-seru tadi, Muya dan juga Sansan, kalian wajib banget nih untuk lihat lebih dekat dan main-mainlah ke program studi informasi dan humas di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sampai ketemu di vlog berikutnya guys. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.